Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama Iya, saya Aren Pak. Siswantoro. Saya di sini akan mengajar mata kuliah Ekonomi Pembangunan, pengantar Ekonomi Pembangunan. Jadi ini adalah mata kuliah utama dari jurusan Ekonomi Pembangunan khususnya, dan diharapkan pada seluruh mahasiswa untuk bisa memperhatikan dan mengambil ilmu dari mata perkuliahan ini. Oke, ke pertama pertama saya akan memberikan literatur yang akan digunakan pada mata kuliah ini, yaitu menggunakan buku Economic Development edisi 12 yang ditulis oleh Todaro dan Smith sebagai materi standar dan literatur utama untuk mata kuliah ini. Mahasiswa juga boleh menggunakan literatur ekonomi pembangunan dari penulis lain untuk memperkaya hasanah keilmuan kalian juga. Sangat direkomendasikan bagi mahasiswa untuk membaca perkembangan terkini dari situasi perekonomian global untuk selain menambah pengetahuan dan juga menambah pelajaran tentang ilmu kita. Oke, outline dari yang akan saya ajarkan. Yang pertama, bagaimana kehidupan sebagian penduduk dunia saat ini. Yang kedua juga ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Yang ketiga, apa artinya pembangunan. Yang keempat, tujuan pembangunan keberlanjutan. Dan kelima, kesimpulan. Oke, kita masuk aja ke pertama, yaitu kehidupan sebagian penduduk di bumi. Sebelum kita mulai, saya akan memberikan sebuah pertanyaan, yaitu apa makna pertumbuhan jika tidak dinikmati setiap orang? Saya akan mengutip kata-kata dari bukunya Todaro. Ketika seseorang itu miskin, dia tidak akan memiliki suara publik dan merasa rendah diri. Dia tidak akan memiliki makanan sehingga kelaparan di dalam rumahnya. Tidak ada pakaian, tidak ada kemajuan untuk keluarganya. Tutur seorang wanita miskin dari Uganda dalam Todaro dan Smith tahun 2009, Economic Development 3rd Edition, Present Edition Wesley. Jadi walaupun ini dikutip di tahun 2009, namun masih relevan hingga saat ini. Berikutnya kita akan melihat sebuah video yang rekan-rekan sekalian nanti bisa melakukan penilaian. Ini adalah kisah Dewi dan Putri, dua anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Suaranya kecil, Pak. Hubungan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri Dewi mampu untuk datang ke dokter secara teratur dan mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga Dewi lahir normal dengan berat badan yang cukup. 2 tahun pertama, Putri tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan asupan gizi yang baik. Akibatnya, Putri tidak bisa menyusul tinggi badan Dewi dan malah semakin tertinggal. Dewi besar di rumah yang memiliki saluran air bersih dan toilet. Keluarga Putri tidak memiliki toilet. Karena buruknya sanitasi di lingkungan rumah, Putri sering terkena diare. Penyakit diare menyebabkan pertumbuhan Putri semakin terhambat, sedangkan Dewi terus tumbuh sehat dan tinggi. Kesenjangan antara Dewi dan Putri semakin dalam ketika mereka memasuki usia sekolah. Dewi dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya. Sedangkan Putri tidak. Dia hanya tinggal di rumah. Dewi sekolah hingga lulus SMA, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi. Putri juga sekolah hingga tamat SD. Namun, karena tingginya biaya untuk buku, seragam, dan transportasi, Putri tidak bisa melanjutkan sekolah. Dia terpaksa tinggal di rumah dan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah lulus sekolah, Dewi mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi.
putri yang hanya lulus SD harus puas dengan pekerjaan di sektor informal dengan penghasilan yang kecil dan tidak pasti dan perlindungan yang minim. Tanpa pekerjaan yang layak, putri yang kini telah berkeluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya atau membawanya ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Karena itu, rantai kemiskinan dan ketimpangan terus menjerat dari generasi ke generasi. Tapi, kisah putri tidak hanya dialami oleh 10% termiskin. Hampir 68 juta orang Indonesia yang termasuk 40% terbawah hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Sangat mudah bagi mereka untuk terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Gagal panen, kehilangan pekerjaan, atau sakit bisa menyebabkan mereka jatuh miskin. Tapi mari kita mundur sejenak. Bagaimana jika ibu putri bisa mendapatkan perawatan yang layak di saat hamil? Bagaimana jika putri bisa mendapatkan imunisasi lengkap? Bagaimana jika rumah putri memiliki air bersih dan sanitasi layak? Bagaimana jika putri bisa sekolah dari TK hingga lulus SMA? Bagaimana jika putri bisa mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak? Ini tidak hanya bermanfaat bagi putri, tapi juga anak dan cucunya. Dan apabila anak lain seperti putri juga mendapatkan peluang yang sama, mereka bisa bermanfaat untuk komunitas mereka. Dan pada akhirnya, mereka akan bermanfaat untuk Indonesia. Tapi ini semua dimulai dari memberikan Dewi dan Putri kesempatan yang sama. Begini, bayar Rp65.000 per bulan untuk aplikasi streaming. Halo, oke. Dengar semuanya? Dengar, Pak. Oke. Dengar, Pak. Dari video tadi, menurut rekan-rekan sekalian, bagaimana pendapat dari rekan-rekan sekalian soal video tadi? Mungkin Pak Roni bisa bantu. Apa pendapat Bapak tentang video tadi? Oke, singkat saja ya, Pak, karena waktu Oke. terbatas juga. Oke. Oke, dari yang saya dengar dan saya amati dari video yang ditampilkan, saya merasa bahwa ada ketidakadilan dari sistem yang berjalan dalam kehidupan kita bermasyarakat, di mana yang kaya bisa menikmati segala akses, segala fasilitas, sehingga ya siklusnya tetap sama. Dia dari kecil dapat apa akhirnya bisa berhasil. Sementara untuk yang satu lagi dengan keterbatasan perekonomian gitu, sehingga akses dia ke hal-hal yang mendasar dalam hidupnya nggak tercapai, akhirnya jadi putus sekolah dan ya balik lagi seperti kondisi awal dari keluarganya seperti itu. Jadi ya ketidakadilan ini yang harus diatasi dengan ya apapun caranya lah yang harus difikirkan oleh kita semuanya sehingga tidak terjadi lagi siklus ya lingkaran setan lah bahasa kasarnya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Saudara Roni. Oke, setelah pendapat kalian, mungkin kalian punya pendapat yang berbeda-beda soal video tadi. Mungkin nanti di akhir akan saya tanyakan kembali kesimpulannya. Kemudian kita akan lanjut berikutnya, yaitu kehidupan sebagian penduduk di bumi. Nah, kehidupan sebagian penduduk di bumi ini ada yang namanya kemiskinan ekstrim. Apa yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrim? Bank Dunia mendefinisikan kehidupan ekstrim, kemiskinan ekstrim adalah orang yang hidup dengan pendapatan di bawah $2,15 per hari. Ini nilai tahun 2022 yang disesuaikan dengan berdasarkan daya beli atau purchasing power parity. Perubahan standar kemiskinan dari tahun ke tahun 1985 itu $1, 2011 itu $1,25, 2024 $2,15. Secara teoritis seorang atau sebuah keluarga itu disebut miskin jika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, pendidikan, dan kesehatan. Jadi bayangin dengan pendapatan segitu per bulan, per hari, mungkin mereka nggak bisa untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian persentase penduduk dunia yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrim di bawah $2,15 per hari itu menurun dari 42% menjadi 19,8 pada tahun 1981 menjadi 10% pada tahun 2024. Nah, penurunan jumlah penduduk dunia yang hidup di bawah $5,5 per hari
tidak sebanyak kemiskinan ekstrim tersebut, yaitu hanya turun sebesar 20% saja dalam kurun waktu 1981 sampai 2022. Bisa Bapak lihat di grafik tersebut. Di sini Bapak Ibu juga bisa lihat dua permasalahan penurunan kemiskinan. Nah, penurunan kemiskinan ekstrim itu mulai melambat. Ada fenomena bahwa penurunan kemiskinan ekstrim itu mulai melambat. Sepanjang tahun 1990 sampai 2022, kemiskinan ekstrim turun lebih dari 25%, atau rata-rata setiap tahun itu turun 1%. Namun dalam periode 2013 sampai 2022, kemiskinan ekstrim hanya turun 1,3%, atau hanya penurunan per tahunnya itu hanya 0,65%. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini kan, maka dari itu terciptanya penurunan kemiskinan yang tidak merata. Bisa dilihat di data ini, kemiskinan paling banyak di Asia Pasifik, South Asia itu banyak penurunannya. Namun kalau udah di daerah Middle East, North Afrika, Latin Amerika, dan Europe, Central Asia itu penurunannya sedikit. Jadi tidak ada pemerataan untuk penurunan kemiskinan ekstrim setiap tahunnya dari mulai 2013 sampai 2022. Dari setengah kemiskinan global yang ada di 5 negara, dari 726 juta penduduk di dunia yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrim pada tahun 2020, setengah di antaranya berasal dari 5 negara, yaitu India, Nigeria, Kongo, Ethiopia, dan Bangladesh. Sebanyak 85% kemiskinan ekstrim berasal dari 2 kawasan, yaitu Asia Selatan dan Sub-Sahara Afrika. Nah, dari peta ini kan udah kelihatan ya. Jadi yang saya tandain ini yang biru ini lower middle income, low middle income, bisa kelihatan kan bahwa paling banyak itu memang benar kemiskinan itu ada di Afrika, terutama di gurun-gurun Sahara, udah pastilah, dan juga di Asia bagian selatan. Nah, kemudian kita balik ke ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Nah, jadi ruang lingkup ilmu ekonomi pembangunan itu lebih luas dari ilmu ekonomi tradisional atau ilmu ekonomi politik. Nah, kalau ilmu ekonomi tradisional bertumpu pada utilitas maksimisasi keuntungan, efisiensi, dan keseimbangan pasar. Pokoknya untung aja lah. Kalau pokoknya dengan modal sedikit bisa dapat keuntungan yang besar. Nah, itu ilmu ekonomi tradisional. Tapi kalau ekonomi politik itu adalah ilmu yang berusaha menggabungkan analisis ekonomi dengan politik praktis untuk melihat kegiatan ekonomi dari sisi kompleks. Nah, tapi kalau ilmu ekonomi pembangunan adalah ilmu yang baru berkembang pasca Perang Dunia Kedua dengan objek negara-negara yaitu di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dan definisinya, ilmu ekonomi pembangunan itu mengkaji bagaimana mentransformasi perekonomian suatu negara dari stagnasi menuju pertumbuhan, dari negara berpendapatan rendah ke negara berpendapatan tinggi, dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Jadi ilmu ini juga berkaitan dengan mekanisme ekonomi, sosial, politik, dan institusi, baik dalam ruang lingkup swasta maupun publik. Jadi ilmu ekonomi pembangunan ini adalah ilmu yang menggabungkan banyak ilmu, ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau mau melihat apa yang dapat dipelajari dari sejarah capaian ekonomi, kalian bisa lihat bab 2, termasuk juga apa yang dimaksud institusi, kalian bisa lihat bab 2 pada buku Tadaro dan Smith, dan lainnya di slide ini bisa kalian lihat ya. Kemudian dari ekonomi pembangunan, manusia dan masyarakat itu membutuhkan pemenuhan kebutuhan, yaitu material dan non material. Ya, udah jelas lah kalau kita manusia butuh pemenuhan kebutuhan material dan material yang berkaitan dengan apa yang diinginkan dan tidak diinginkan. Maka dari itu pemenuhan kebutuhan material dan non material itu disebut dengan nilai-nilai. Dan ilmu ekonomi pembangunan tidak hanya terkait dengan analisis teoritis dan kuantitatif, atau angka-angka aja, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai yang didapat mempengaruhi pembangunan. Maka itu saya sering bilang bahwa ekonomi itu
not just by money, tapi soal value atau nilai-nilai yang ingin dicapai. Ya kan? Kayak misalkan gini, Bapak Ibu dalam memberikan sumbangan itu kan bukan hanya uangnya yang dilihat, tapi rasa senangnya itu, rasa value-nya lah. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dari apa yang Bapak berikan. Nah, perekonomian sebagai sebuah sistem sosial adalah untuk menunjukkan adanya hubungan erat yang saling mempengaruhi antara ekonomi dan non-ekonomi. Terlalu besarnya bobot yang diberikan kepada modal dan pertumbuhan dan kurangnya perhatian pada aspek kelembagaan dan struktural menjadi penyebab kegagalan kebijakan pembangunan. Menurut Sujatmoko dalam Todaro dan Smith. Variabel. Nah, apa yang dimaksud dengan pembangunan? Jadi ini adalah ukuran-ukuran ekonomi tradisional, ekonomi konvensional lah zaman dulu. Pada masa lalu pembangunan itu hanya dilihat sebagai fenomena ekonomi saja. Sehingga ukuran-ukuran ekonomi tradisional GDP hanya diukur dari GDP dan GDP per kapita. Menjadi indikator yang ingin dicapai sebagai tolak ukur keberhasilan. Jadi pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, kemudian muncul trickle down effect, kemudian kebijakan industrialisasi untuk merubah struktur ekonomi, mengabaikan sektor pertanian dan kepentingan masyarakat di desa. Jadi GDP itu udah nggak bisa, zaman sekarang tuh nggak bisa lagi. Jadi ukuran bahwa suatu negara itu maju atau sukses, ya Bapak Ibu ya. Nah, pertumbuhan tanpa pembangunan. Pertumbuhan tanpa pembangunan adalah istilah yang digunakan oleh para ahli ekonomi pembangunan untuk mendeskripsikan negara yang mampu mencapai tingkat pendapatan yang tinggi, tetapi standar pendidikan atau kesehatannya rendah. Jadi untuk apa buah pertumbuhan kalau tanpa suatu pembangunan pendidikan bagi masyarakatnya? Nah, berdasarkan kapabilitas Amartya Sen. Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi tahun 1998, mengenalkan konsep kapabilitas untuk berfungsi sebagai pendekatan untuk menentukan miskin tidaknya seseorang. Pandangan ini erat kaitannya dengan gagasan pendapatan kekayaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan lainnya. Jadi kapabilitas itu berfungsi untuk yang paling penting apa yang dimiliki oleh seseorang, bukan hanya karakteristik komoditi dan yang dikonsumsi, tapi apa yang didapat seseorang atas barang yang dimilikinya. Jadi mencakup pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indeks Pembangunan Manusia. Oke, kemudian Sustainable Development Goal. Jadi setelah periode MDGs berakhir pada tahun 2022, PBB dan negara-negara anggota itu melanjutkan kembali target pembangunan dalam bingkai nama Sustainable Development Goal atau pembangunan berkelanjutan. Nah, tujuan berisi 17 pembangunan berkelanjutan yang ditargetkan dapat dicapai tahun 2030. Nah, jadi SDG ini bertujuan untuk mencapai pembangunan yang lebih baik bagi manusia dan planet bumi yang melibatkan negara-negara kaya dengan berpendapatan menengah miskin untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi lingkungan. Kata keberlanjutan atau sustainable dalam SDG bermakna bahwa pembangunan itu tidak hanya untuk menjamin tersedianya sumber daya bagi penduduk saat ini, tetapi juga generasi yang akan datang. Jadi setiap pembangunan tersebut harus memikirkan masa depan. Oke, kesimpulan yang bisa saya berikan pada pertemuan hari ini adalah meski kemiskinan ekstrim telah menurun lebih dari separuh dari tahun 19 ke 2025, tapi penurunannya mulai melambat dan tidak merata. Kemudian yang kedua, sebanyak 85% penduduk ekstrim itu ada di Asia Selatan dan juga Sub-Sahara Afrika. Kemudian ilmu ekonomi pembangunan itu lebih luas dari ilmu ekonomi tradisional dan ekonomi politik, tapi mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan. Pendekatan ekonomi tradisional pembangunan menitik beratkan pada aspek pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita atau GNI. Jadi pertumbuhan itu pertumbuhan ekonomi itu atau GDP itu tidak bisa menjadi tolak ukur bahwa suatu negara itu sukses atau tidak. Kemudian kegagalan kebijakan pembangunan adalah karena salah satu itu berfokus pada modal dan pertumbuhan, tapi mengabaikan aspek kelembagaan dan non-ekonomi. Kemudian
Artmaya Sen mengenalkan konsep kapabilitas untuk berfungsi sebagai perspektif baru untuk melihat kemiskinan dan kesejahteraan yang kemudian berkembang pada pandangan bahwa dilihat bahwa pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Oke, yang ketujuh bisa dibaca sendiri nanti ya. Oke, untuk tugas, kalian akan diberi tugas yaitu pelajari materi khusus tentang studi kasus yaitu Brazil. Nah, dalam bab 1 di buku Pembangunan Tadeusz Smith itu ada mengulas tentang perekonomian Brazil. Nah, jadi studi kasus ini kalian rangkum dan kalian berikan pendapat kalian tentang negara Brazil ini, bagaimana sistem perekonomiannya dan tentang khususnya tentang pembangunan ekonomi yang ada di Brazil. Oke, cukup jelas. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Cukup, Pak. Pak. Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, kalau cukup, sebentar. Cukup ya? Oke, kalau cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita aplaus untuk Pak Ariel Siswantoro. Ya. Agak gugup ya barusan ya di penutupannya. Iya, Bu. Maaf, Bu, saya gugup, Bu. Baru-baru Ya, Oke. baik silakan Pak Bayan. Ada yang mau komentar dulu? Gantian ibu-ibu, Pak. Kan tadi udah bawa Pak yang komentar. Oh iya, Ibu-Ibu. Bu Desa mungkin? Apa yang kira-kira perlu dilengkapi agar skenario pembelajarannya itu efektif dari bahan sajian yang ada? Tadi sudah lengkap ya Pak ya. Dari Pak Arielnya sudah ada video openingnya, sudah tanya jawab dari mahasiswa, terus pemaparan materinya. Mungkin di tengah-tengah pembelajaran dikasih em, seperti pakai beberapa aplikasi supaya kelasnya interaktif. Boleh pakai Melty atau segala macam yang lain, Sido atau apa gitu. Gitu Pak. Oke, saya setuju Saya juga dengan sedikit, Pak. masukannya Bu Desa ya. Saya Jadi boleh kasih sedikit masukan Pak Wayan video sebelum udah Pak ada, Wayan. yaitu brainstorming. Udah Iya, itu Mas. pastikan mereka eh, menjawab pertanyaan-pertanyaan pemicu yang kira-kira nanti mengarah pada apa yang ingin disimpulkan dari pembahasan materi itu. Yang menyimpulkan nanti bukan Bapak ya Pak Ariel, yang Ya. menyimpulkan mahasiswa kalau bisa. Oh ya, siap, Pak. Nah, kalau misalnya dimulai dengan studi kasus juga bisa. Studi kasus yang disajikan di e-learning kah, kemudian mereka membahas studi kasusnya itu, kemudian di kelas baru kita tagih dengan pertanyaan-pertanyaan pemicu untuk mereka terlibat berpikirnya. Itu saya makasih Bu Neneng. Oke, Masih ada lagi satu ya? Iya, tadi ada barusan ada Pak Roni katanya Pak mau berpendapat. Oh silakan Pak Roni. Iya, Pak Ariel kayaknya masih sangat muda ya. Jadi ketemu kita yang agak-agak sepuh usianya ini mungkin agak nervous. Jadi ya mungkin masukkan saja gitu loh. Apa namanya, kan biasa kita kalau dosen ngabsen di awal gitu. Tadi nggak ngabsen, terus nggak ada baca doa, itu aja sih. Saya dari awal saya perhatikan gitu loh. Yang lain baca doa semua, ada ngabsen Oh semua. iya. Khusus Pak Ariel terakhir nggak ada gitu. Ya, Mungkin terburu-buru, Pak. saking nervousnya gitu. Semoga di real teachingnya bisa di ini. Terima Oke, kasih. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Iya, terima kasih masukannya Pak Roni. Ya, tadi Pak Wayan sudah menyampaikan sebenarnya sudah cukup baik ya, apalagi sudah ada video persepsi, nanti bisa menggunakan tools-tools untuk lebih membuat kelasnya lebih interaktif tadi katanya. Terus ya, tadi juga pembukaan mungkin ada pendapat boleh apa namanya mencek dulu ya, cek dulu kehadiran dan juga baca doa katanya. Oke, hal-hal tersebut silahkan untuk nanti dilengkapi di real teaching ya Pak Ariel ya.